Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Sebelumnya saya perkenalan dulu. Jadi nama saya adalah Berilla Biganani. Saya dari Jember, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang sekarang berdomisili itu di Jember. Fakultas Humaniora jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan berpresentasi tentang Imperium Seljuk, sejarah dinasti Seljuk, dan Perang Salib. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memulai untuk berpresentasi. Dinasti Seljuk. Nama Seljuk diambil dari nama seorang pemimpin Khalifah Turki Rus yang mendiami wilayah Imperium Uighur. Ia bernama Seljuk bin Tukok yang diangkat menjadi panglima pada masa Imperium Uighur dan menempati bagian selatan ibu kota Kashgar, yaitu Lembah Tarim. Nah, teman-teman, itu adalah kenapa kok dinamakan Seljuk. Kemudian sekarang kita memasuki kepada sejarah dinasti Seljuk. Di sini saya mencantumkan peta dinasti Seljuk. Jadi kalau di aslinya berarti cukup lebar ya, teman-teman. Kekaisaran Seljuk Raya atau Seljuk Agung merupakan imperium Islam Sunni abad pertengahan yang pernah menguasai wilayah Hindukush sampai Anatolia Timur. Dan dari Asia Tengah sampai Teluk Persia. Dari tempat awal mereka itu ada di Laut Aral. Seljuk bergerak pertama ke Khorasan, lalu ke Persia daratan sebelum menguasai Anatolia Timur. Jadi pergerakan Kekaisaran Seljuk itu atau Seljuk Agung tadi itu bergerak pertama itu ke Khorasan, terus ke Persia sebelum menguasai Anatolia Timur. Terus saya akan memberitahu tentang masa kejayaan dinasti Seljuk. Dinasti Seljuk mencapai puncak kejayaannya. Jadi dinasti Seljuk itu ketika di atas-atasnya itu, ketika habis berjaya banget, itu ketika menguasai negeri-negeri di kawasan Timur Tengah. Jadi seperti Persia, Irak, Suriah, serta Kirman. Jadi puncak-puncaknya kejayaan dinasti Seljuk itu ketika sudah menguasai negeri-negeri di kawasan Timur Tengah. Jadi kayak Persia, Irak, Suriah, serta Kirman. Jadi beberapa negara barusan itu yang sudah saya sebutkan itu mungkin sangat memberikan pengaruh yang sangat penting karena kemampuannya menaklukkan wilayah-wilayah tersebut. Dinasti Seljuk itu menjadi amat disegani. Di masa dinasti Abbasiyah, Seljuk merupakan dinasti yang terbilang kecil, namun membantu dan memiliki peranan
yang penting untuk keberlangsungan dinasti Abbasiyah. Jadi dinasti Seljuk ini enggak terlalu besar gitu, masih terbilang kecil kalau dibandingkan sama dinasti Abbasiyah. Tapi dinasti Seljuk itu masih memiliki peranan penting. Jadi masih bisa membantu, bisa memberikan manfaat untuk keberlangsungan dinasti Abbasiyah. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang sejarah dan imperium dinasti Seljuk. Kemudian saya lanjut kepada materi yang mungkin sudah banyak yang tahu ya, yakni sejarah Perang Salib. Ya, Perang Salib itu intinya kadang kan beberapa orang itu tahu bahwa Perang Salib itu adalah perang yang besar gitu kan. Perang besar, di antaranya ada dua kubu, Kristen sama Islam. Mungkin hanya sebatas itu kan pengetahuannya, jadi saya tambah sedikit-sedikit. Perang Salib itu kalau bahasa Inggrisnya itu bahasa keren nih, The Crusades. The Crusades atau Perang Salib tadi itu merupakan perang keagamaan selama 2 abad yang terjadi sebagai reaksi umat Kristen di Eropa terhadap umat Islam. Ya kan? Jadi Perang Salib itu terjadi selama 2 abad lamanya. Lama kan? 2 abad lamanya loh, perang tok. Jadi selama 2 abad itu terjadi karena reaksi umat Islam di Eropa terhadap umat Islam di Asia. Jadi umat Kristen yang ada di Eropa itu perang dengan umat Islam yang ada di Asia, yang dianggap sebagai pihak penyerang. Jadi umat Islam itu umat Kristen yang di Eropa itu menganggap bahwa umat Islam di Asia itu menyerang mereka, menyerang umat Kristen itu. Nah, daripada ngambang di situ kan, terus kita menimbulkan banyak pertanyaan, bagaimana latar belakang terjadinya Perang Salib. Nah, ini berikut ini. Ada kenapa kok terjadi Perang Salib itu, kenapa? Yang pertama itu ada faktor agama. Jadi kenapa? Pihak Kristen itu merasa tidak bebas menunaikan ibadah ke Baitul Maqdis. Sejak dinasti Seljuk merebutnya dari dinasti Fatimiyah. Nah, ini. Jadi orang-orang Kristen itu, orang-orang Kristen itu merasa tidak bebas menunaikan ibadah ke Baitul Maqdis. Maka akhirnya ya mungkin menimbulkan ya namanya gak bebas ya gak enak lah intinya ya mungkin kayak gitu yang dirasakan orang-orang Kristen pada saat itu. Dan itu terjadi ketika dinasti Seljuk itu merebutnya dari dinasti Fatimiyah. Jadi mungkin dari sebelumnya itu agak-agak damai gitu ya. Nah, terus perasaan tidak bebas itu muncul ketika sudah dikuasai sama dinasti Seljuk yang direbut dari dinasti Fatimiyah. Kemudian kita memasuki faktor yang kedua, yaitu faktor politik.
kekalahan Bizantium tahun 1071 Masehi di Manzikert, Malazgirt atau Malashir, Armenia. Dan Asia Kecil jatuh ke bawah kekuasaan Saljuk. Ini tadi seperti yang di atas tadi. Jadi meskipun dinasti Seljuk itu kecil, cuman memberikan manfaat, masih memberikan kayak memberikan peranan penting gitu loh buat dinasti Abbasiyah. Dan ini berdampak akhirnya terjadi kayak perang salib tadi itu. Terus yang ketiga ada faktor sosial ekonomi. Apabila Kristen Eropa menang, maka pedagang-pedagang besar di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Venezia, Genoa, dan Pisa, akan menjadi kawasan itu sebagai pusat perdagangan. Ini faktor dari faktor ekonomi. Jadi orang Kristen itu kalau menang, pedagang-pedagang besar di pantai Laut Timur Tengah itu terutama di yang berada di kota Venezia, Genoa, dan Pisa, akan menjadi kawasan itu menjadikan kawasan itu sebagai pusat perdagangan. Jadi kalau Kristen menang akan menjadikan pusat perdagangan di kawasan penting itu di pantai Laut Timur Tengah. Kemudian kalau dari segi faktor sosial, jadi rakyat jelata itu dimobilisasi untuk ikut perang salib dan dijanjikan kebebasan terus kesejahteraan yang lebih baik bila menang. Yaitu jadi rakyat jelata itu diajak untuk perang. Jadi kan perang itu kan dari segi kubu banyak mana itu kan, orangnya itu jumlah pasukan itu sangat mendominasi. Bagaimana agar bisa menang itu termasuk membanyakkan pasukan gitu paling ya. Jadi kemudian maka dari itu rakyat jelata itu diajak untuk ikut perang salib dan dijanjikan kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik bila menang. Begitu. Maka akhirnya orang-orang rakyat jelata itu ikut akhirnya demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu menurut mereka. Jadi mungkin begitu yang dirasakan mereka pada saat itu. Jadi berikut adalah beberapa faktor yang menjadikan bagaimana kok bisa terjadinya perang. Nah, kemudian selanjutnya ada pengaruh perang salib. Ini pengaruh perang salib. Yang pertama itu ada, walaupun umat Islam menang, tapi umat Islam itu menderita kerugian yang luar biasa karena peperangan itu berlangsung di dunia Islam. Nah ya, jadi walaupun umat Islam itu menang, tetapi umat Islam itu menderita kerugian yang luar biasa karena peperangan itu berlangsung di dunia Islam, berlangsung di dunia Islam. Kemudian ada hubungan perang salib dengan orientalisme. Kemudian ada hubungan perang salib dengan kolonialisme. Kemudian ada hubungan perang salib dengan kristenisasi. Thank you. Have a good day ahead. Syukran jazilan. Terima kasih yang banyak sudah sempatkan untuk mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan. Jadi semoga semuanya apa yang sudah saya sampaikan sudah
yang saya jelaskan tadi itu sebenarnya hanyalah nggak sampai setetes ilmu gitu. Cuman kalau umumnya kita ambil baiknya dan bisa disimpulkan, itu nanti akan menjadi suatu yang besar meskipun itu adalah hal yang kecil gitu loh. Terima kasih, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Saya Beril Biganani undur diri. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.